warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adiknya coba salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semangat ya pagi-pagi, masa udah ngantuk. Sudah sendiri. Sambil ada mesinnya aja yang ngantuk. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di acara yang insyaallah acara ini adalah sebagaimana sambutan yang tadi cukup panjang, walaupun artinya sambutan itu nggak panjang-panjang. Apa? Tadi soalnya nama saya disebut singgung. Enggak bercanda. Iya. Bahwa kita hari ini bersama-sama menyedekahkan harta kita, berkumpul di sini, ingin tentunya melaksanakan salah satu sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Menjaga anak-anak yatim, memberi makan anak-anak yatim, itu merupakan hal yang Rasulullah SAW dan Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Maka pada kesempatan hari ini Allah masih berikan kita kesehatan. Selain kesehatan juga kesempatan. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak ada kesempatan. Ada orang yang punya kesempatan tapi tidak sehat, maka tidak bisa hati-hati. Alhamdulillah yang ada di sini semuanya insyaallah sehat-sehat, walaupun nggak dicek dulu ya. Cek suhu nggak ada di sini. Besar ya. Insyaallah kita semua sehat, walaupun dengan protokol masker ya. Nggak apa-apa ya, nggak kelihatan cantiknya ibu-ibu. Biasanya kan ibu dandan lama-lama ya pakai masker nggak kelihatan dong. Nggak jadi ya masuk videonya. Ya, walaupun dengan menggunakan masker dan lain sebagainya proteksi keamanan, tapi tentunya kita tidak mengurangi rasa semangat kita, ya, karena ini merupakan sunnah dan ini berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain kesempatan juga kesehatan, ternyata Allah juga berikan kita nikmat keimanan. Iman inilah yang mendorong kita hadir ke sini. Ada banyak orang yang sehat, ternyata ada banyak orang yang punya kesempatan, tapi kesempatannya mungkin dipakai untuk hal-hal yang lain, mungkin untuk hal-hal yang lebih penting yang lainnya. Tapi kita di sini punya kesempatan, diberikan kesempatan, juga diberikan dorongan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di acara ini. Walaupun duduk di tenda, tapi insyaallah pahalanya tidak akan kurang dengan apa yang Rasul dan Allah dan Rasul janjikan dalam Al-Quran di sini. Tentunya ini adalah bentuk syukur kita. Jadi syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, terima kasih dan lain-lain, tapi syukur itu adalah perbuatan nyata. Inilah syukur. Syukur itu melaksanakan perintah Allah. Itulah bentuk rasa syukur. Diberi kesehatan, kita gunakan untuk ibadah. Itulah rasa syukur yang sebenarnya. Bukan hanya syukur dalam bentuk lisan. Insya Allah yang kita lakukan ini adalah bentuk syukur. Dan kata Allah, ketika kita bersyukur, maka akan Allah tambahkan lagi nikmat kepada kita semua. Lain syakartum la'allakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, maka pasti akan Allah tambahkan. Di situ Allah gunakan tauhid. Pasti benar-benar Allah tambahkan. Kalau arti sebenarnya seperti itu. Salah semoga tetap tercurah limpahkan kepada sesosok manusia yang paling sempurna di dunia ini. Tidak ada manusia yang sehebat beliau, yang sesempurna beliau, yang tutur lisannya terjaga, perbuatannya jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisannya
sesuai dengan keinginan pribadinya atau ada ikut campur dari golongan-golongan tertentu. Beliau adalah Habibana wa Nabiyana Rasulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in, tsumma al-amsal. Ya, semoga kita adalah salah satu orang-orang yang ingin berusaha bersama-sama ikut jalan yang telah beliau jalan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan yang katanya sudah menanti berminggu-minggu, padahal informasi yang akan dipaparkan nggak apa-apa. Insya Allah saya diberikan kesempatan untuk mengisi acara ini. Kali ini saya beri judul, enak diberi judul ya. Biasanya saya kalau isi nggak pernah minta judul. Ya, judulnya abstrak. Kita berikan judul insya Allah. Judul kita adalah keajaiban sedekah. Nah, hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau mendengar kata sedekah itu apa sih yang terpikir dalam benak kita? Saya mau sedekah. Kira-kira sedekah itu apa sih? Mungkin ibu yang sebelah sana sedekah itu adalah menyumbangkan harta. Ibu-ibu yang sebelah sini sedekah itu bisa menyumbangkan ilmu. Atau ibu-ibu di sana mungkin yang pernah dengar hadisnya bahwa senyum pun bisa menjadi sedekah. Yang bahaya senyum terus. Itu bahaya senyum terus ya. Tapi sekarang mah kelihatan terus. Jangan ya, bahaya senyum terus. Ada yang menyebutkan senyum itu sedekah. Dan banyak hadis-hadis lain. Jadi sebenarnya sedekah itu apa sih? Dan kenapa disebut sedekah itu merupakan suatu keajaiban yang sesungguhnya orang-orang baik muslim ataupun non muslim itu melakukannya. Itu yang ingin kita bahas di sini. Apalagi di situasi pandemi ini yang pekerjaan susah, yang mau sekolah susah, anaknya sekolah ibunya yang repot, sekarang sekolah susah, kerja susah, gaji diturunin, terus sekarang pandemi dipotong semua. Ya, orang mau main, ya mau refreshing juga nggak bisa. Semua terbatas, semua terbatas. Nah, maka pada hari ini, kesempatan ini, mungkin saya akan coba sharing beberapa cerita-cerita, kisah-kisah nyata, baik sahabat, kisah-kisah orang-orang di luar lain di zaman ini, tentang betapa hebatnya sedekah dapat merubah keadaan seseorang. Pertama kita samakan dulu nih pengertiannya sedekah itu apa sih? Secara bahasa, sedekah itu berasal dari kata sedekah yasduqu. Ya, artinya benar atau membenarkan. Benar atau membenarkan. Kan sering kita mendengar Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar disebut As-Siddiq? Karena dia membenarkan Rasulullah saat Rasulullah itu peristiwanya Isra dan Mi'raj. Sehingga disitulah Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu asal katanya dari sedekah yasduqu, sama maknanya. Artinya membenarkan. Apaan sih itu sedekah? Artinya membenarkan. Pokoknya sedekah mengasih uang ya. Nah, kita bahas. Maksudnya adalah sedekah itu ada tujuan yang ingin dicapai. Kalau bahasanya ada objeknya. Kalau bahasa kerennya sedekah itu ada objeknya. Kita nggak bisa ngasih ke orang tanpa tujuan tertentu. Itu tidak bisa disebut sedekah. Harus ada tujuan. Secara bahasanya seperti itu. Ada tujuannya. Apa yang ingin kita benarkan? Ada tujuan. Itu arti kata sedekah secara bahasa atau secara umum. Sekarang sedekah itu ada dua. Kita belajar dasar dulu. Kita biar sama nih, satu pemahaman. Biar nanti ketika bercerita semuanya insya Allah nyambung. Sedekah itu ada dua. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Sedekah yang sunnah itu apa? Atau yang wajib dulu ya. Sedekah yang wajib itu terbagi kepada infak dan zakat. Infak itu bagian daripada sedekah.
sedekah. Zakat itu bagian daripada sedekah yang wajib. Nah, infak wajib. Dari mana ayatnya? Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian harta yang kami rezekikan, maka berinfaklah. Sehingga infak dasarnya menjadi wajib. Tapi dalam ayat-ayat lainnya. Yang kedua adalah zakat. Zakat menjadi wajib. Kalau zakat fitrah ditunaikan di bulan Ramadan, itu wajib hukumnya bagi yang terus zakat harta, ya, ada zakat modal, zakat tumbuhan, tanaman, zakat emas dan lain sebagainya. Dan itu wajib sifatnya jika sudah mencapai ketentuan-ketentuan tertentu. Itu yang wajib dan kita nggak akan bahas itu. Yang kedua adalah sedekah sunnah. Yang sunnah itu adalah sedekah yang dilakukan di luar daripada dua hal itu. Contoh, ibu bersedekah ke panti asuhan, memberi uang ke masjid, itu masuk sedekah. Tapi yang sunnah itu dibedakan. Bahkan sedekah sunnah itu sampai kita tersenyum di hadapan saudara kita, itu adalah sedekah. Tapi sedekah yang sunnah. Atau dalam hadis lain, menyingkirkan duri di jalanan, itu adalah sedekah. Jadi kalau di jalanan ada sampah, disapuin oleh kita, ada beling disingkirkan agar orang lain tidak menginjak beling, itu sedekah. Sedekah sunnah. Itu sedikit gambaran tentang sedekah. Adik-adiknya nanti alhamdulillah insyaallah tidak mengerti ya. Iya nggak apa-apa, yang penting dengerin aja dulu. Semoga nanti masih keingat 10 tahun ke depan kalau udah gede. Nah, sekarang kita kembali lagi tema kita, ajaiban sedekah. Kenapa sedekah itu bisa menjadi ajaib? Bahkan tadi kita bahas di awal, bisa menyelesaikan kondisi-kondisi yang sulit dalam diri kita. Itu pun berdasarkan apa yang telah Allah firmankan dalam surat At-Tolaq. Yang bawa Al-Quran atau HP bisa dibuka dalam surat At-Tolaq. Di sana Allah jelaskan, liyunfiq du sa'atin min sa'atin wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Liyunfiq, maka infakkanlah du sa'atin min sa'atin, di setiap waktu. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, barang siapa yang rezekinya dibatasi oleh Allah, wa man qudira, atau yang sedang kesulitan dalam rezekinya, kata Allah, falyunfiq, maka berinfaklah, maka bersedekahlah, mimma atahu Allah, dari apa yang Allah berikan kepadanya saat keadaan susah saat itu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan memaksakan atau tidak akan memberikan ujian lebih dari kemampuannya. Akhir katanya, ini yang menarik, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Maka dengan infak itu akan Allah jadikan keadaan yang sulit menjadi mudah. Pertanyaannya, masa sih kita lagi susah-susah gini, mau makan aja harus nabung-nabung, pendidikan harus ditabung-tabung untuk karena tidak tahu kedepannya pandemi seperti apa. Kok ini disuruh bersedekah? Kok ini disuruh berinfak? Emang nggak ada yang lain apa solusinya gitu Allah? Mari kita sekarang coba buktikan dengan kisah-kisah. Sebuah kisah. Pertama dari seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Alhamdulillah enggak ya, karena kita enggak pernah salam. Jauh deh, saya belum pernah kesal yang lalu. Abu Dzar Al-Ghifari suatu hari datang ke Rasulullah. Protes Abu Dzar, "Wahai Rasul, gimana nih? Kok orang-orang yang kaya
dia bisa mendapatkan amal yang lebih baik daripada saya. Mereka sholat, mereka zikir, mereka membaca Al-Quran, dan mereka dilebihkan dalam hal harta. Maka mereka bisa bersedekah, berinfak yang lebih daripada saya. Lalu sedangkan saya, kata Abu Dzar, saya orang yang miskin ya Rasul, susah katanya mau berinfak seperti orang-orang yang kaya. Bagaimana dong Rasul? Ini nggak adil loh. Masa amal saya kalah karena saya tidak punya uang? Maka jawaban Rasul itu sederhana. Wahai Abu Dzar, kamu biasa makan pakai apa? Sup spesial. Sup spesial. Spesial apa? Sup spesial itu bukan sup kayak di Indonesia ya. Sup iga spesial. Itu mah mahal sup iga spesial. Ya, isinya ada apa? Iga macam-macamnya. Itu mah mahal. Lagi anget-anget seruputnya ya. Seruput bahasa Sunda itu. Dimakannya anget-anget. Bukan itu. Saya makan dengan sup spesial. Sup spesial itu apa, Bunda? Rasul tanya, yaitu sup dengan potongan bawang, dengan sedikit sayuran, dan airnya dibanyakin, kata Bunda. Oh seperti itu. Ya udah, bagikanlah ke tetangga-tetanggamu. Abu Dzar mikir, Rasul benar ini, tetangga-tetangga saya kan orang yang punya, masa saya ngasih sup yang isinya air sama sedikit wortel dan potongan bawang? Ya, kalau kita nanya gitu lah ya. Ya udah bagikan aja lah kata Rasul, bagikan. Akhirnya Abu Dzar benar tuh dibagiin ke tetangga satu-satu. Nah, maka apa hasil yang dapat oleh Abu Dzar? Bukan di update status di Abu Dzar kalau sekarang bagian makanan cuma sayur isinya air kan kalau sekarang gitu ya. Enggak ya, bukan gitu. Enggak nyinyir misalnya, enggak ada nyinyir. Maka apa yang dipikirkan oleh sahabat sahabat? Wah ini Abu Dzar sedang kekurangan. Dia bisa memberi kita hanya sop yang seadanya. Maka saat itu warga-warga di sekitar Abu Dzar memberikan sop iga yang benar. Sop iga benar. Tadinya kan sop iga spesial, sekarang yang benar. Isinya daging dan lain sebagainya. Rasul Abu Dzar nanya lagi kepada Rasul, wahai Rasul, kenapa saya yang itulah sedekah? Artinya apapun yang kita miliki dalam keadaan sulit apapun, sedekah itu dapat membantu kita keluar dari masalah-masalah hidup yang dengan jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ada aja solusinya, ada aja apapun itu jalan keluar. Ada kisah lain. Ini kisah tentang Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin sudah banyak mendengar. Suatu ketika Rasul ingin berangkat ke peperangan. Rasul mengumumkan kepada para sahabat, "Hai para sahabat, kita akan berperang, tapi kita akan dana. Oke, siapa yang mau menginfakkan hartanya?" Rasul umumkan. Oh, sahabat buru-buru dong, ada yang ambil beberapa dari hartanya. Ada dua. Pertama, Umar bin Khattab, wahai Rasul, saya datang dengan membawa setengah dari harta saya. Setengah harta. Umar itu bukan orang biasa-biasa, kaya, orang kaya dia. Banyak kebunnya, utangnya banyak di rumahnya. Kalau sekarang Toyotanya mungkin banyak ya. Kalau dulu Honda, sekarang Toyota. Toyotanya banyak sekarang. Kebunnya banyak. Juragan disebutnya. Dibawa setengah hartanya untuk peperangan. Rasul bertanya, wahai Umar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Bagaimana nanti keturunanmu? Hartamu sudah diberikan seluruhnya untuk Allah dan Rasul. Lalu Umar bin Khattab berkata, biarlah Allah yang menentukan nasib saya ke depan. Sudah serahkan semuanya kepada Allah. Abu Bakar datang tiba-tiba. Tapi datangnya enggak kelangan-kelango ya, enggak gitu-gitu ya. Biasa Abu Bakar datang. Wahai Rasul, ini saya berikan seluruh harta yang saya miliki untuk jalan Allah, untuk Rasul tambah bingung lagi. Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kalau seluruh harta sudah diberikan, keluargamu akan serahkan seluruhnya kepada Allah dan Rasul. Biar Allah dan Rasulnya yang menanggung seluruh beban hidup keluarga saya, kata Abu Bakar.
Langsung Umar serta-merta menjawab, sungguh aku tidak bisa menandingi Abu Bakar As-Siddiq. Itu salah satu contohnya. Dan apakah setelah itu Abu Bakar dan Umar menjadi orang yang melarat? Tidak. Mereka tetap aja kaya. Mereka tetap aja. Abu Bakar itu termasuk salah satu sahabat yang kaya raya. Tidak habis uangnya ternyata. Setelah diinfakkan seluruhnya, ternyata ada lagi datangnya. Itu contoh sahabat-sahabat. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak sih di zaman sekarang yang kayak gitu? Bisi gitu sekarang mah, itu mah cerita dongeng zaman dahulu. Kalau sekarang mah nggak mungkin gitu. Sekarang ya, orang kerjaan aja masih gini-gini aja, sama keajaiban. Kita buktikan sekarang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan contoh orang Muslim dulu. Pertama contoh yang Muslim. Mungkin di sini ada yang pernah baca-baca orang-orang 10 orang terkaya di dunia. Mungkin kalau bisa searching nanti di rumah 10 orang terkaya di dunia. Salah satu Jeff Bezos, Bill Gates dan lain-lain. Yang perlu ibu tahu di sini bahwa orang-orang terkaya di dunia itu mereka semua punya yayasan-yayasan untuk memberantas kemiskinan. Dan itu hampir dari 50% pendapatan mereka disumbangkan untuk yayasan. Salah satu contohnya Bill Gates. Kalau ibu punya komputer, itu ada Microsoft, itu yang buatnya dia. Dan itu kekayaannya sekitar 1.900 triliun itu uang atau gimana ya, 1.900 triliun. Utang Indonesia lunas ya. Itu setengahnya untuk yayasan. Bayangkan orang yang non muslim uangnya banyak, ternyata menyedekahkan hartanya untuk orang lain itu juga banyak. Apakah mereka menyesal? Tidak. Justru setiap orang yang sangat banyak hartanya, mereka akan lebih memberikan, karena apa yang mereka berikan menurut keyakinan mereka akan kembali lebih 2 kali lipat dari apa yang telah diberikan. Percaya atau tidak percaya, seperti itulah yang mereka lakukan. Lalu contoh orang Indonesia, ada di Indonesia. Salah satu contohnya, salah satu founder Amazing Coach, bisa mungkin dilihat di YouTube atau di mana ada di Amazing Coach. Beliau itu seorang dokter yang dia tidak jadi dokter, ternyata dia punya usaha bisnis. Dan bisnisnya itu rugi 2 miliar. Bayang rugi 2 miliar. Bingung tuh mau ngapain. Akhirnya dia ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, temannya menyarankan, udahlah tangguh katanya. Kalau bahasa gaul kan udah miskin, itu tambah miskin aja lah. Lah, kok disuruh tambah miskin sama temannya? Udah punya utang 2 miliar, disuruh tambah miskin. Bingung kan sih orang ini, founder ini. Ternyata tambah miskin maksudnya adalah coba setiap hasil pendapatan kamu dari hasil seminar dan lain-lainnya itu kamu sedekahkan kepada orang lain, kepada keluarga, kepada siapapun itu. Insya Allah dia akan berjalan keluar. Dan tidak lama 2 tahun, belum sampai 2 tahun, hutang dia lunas 2 miliar. Dan sekarang kita kenal disebut ada air halal water. Beliau lah yang memasukkan halal water di Indonesia. Dari utang 2 miliar. Udah miskin, utang disuruh sodako. Bingung kadang orang-orang. Nah, tapi itulah beberapa keajaiban sodako. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu yang perlu kita ketahui bahwa sodako itu tidak hanya berupa harta, tidak. Bahkan kata Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu mal, barang siapa yang punya harta, falyunfik bimalihi, maka berinfaklah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwah, barang siapa yang punya kekuatan, falyunfik biquwwatihi, maka infaklah dengan kekuatannya. Wa man kana lahu ilm, barang siapa yang punya ilmu, falyunfik biilmihi, maka infaklah dengan ilmunya. Maka setiap orang, setiap umat muslim itu mempunyai peluang untuk bersedekah. Baik dia orang yang berpunya atau sederhana saja, semua bisa bersedekah. Bahkan kata Rasul tadi, menyingkirkan bencana atau duri dari jalan itu bisa berapa
berhasil berbuat sedekah. Artinya setiap orang bisa mempunyai peluang untuk bersedekah. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama yuk kita coba memberikan manfaat sebanyak-banyaknya di keadaan yang sulit ini kepada banyak orang. Maka insya Allah sesuatu yang ajaib akan terjadi kepada diri kita. Berikanlah manfaat apapun itu. Mungkin sekarang belum terasa, tapi suatu saat itu akan dirasakan. Saya pernah merasakannya, mungkin orang ibu-ibu sini pun merasakan hal seperti itu. Dan itu sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sebuah jawaban yang kok bisa gini ya? Kok bisa jadi seperti ini ya? Kok tiba-tiba ada uang dari sini? Kok tiba-tiba ada bantuan dari sini? Kita nggak pernah menyangka-nyangka itu. Dan itulah salah satu manfaat dari sedekah. Maka jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Jangan pernah ragu untuk bersedekah dengan apapun yang kita miliki. Insya Allah itu akan menjadi jawaban dari semua doa-doa kita yang mungkin belum terkabul. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun, 2 ayat terakhir, 2 ayat baris terakhir. Yang buah HP bisa dilihat-lihat. Allah berfirman, wa anfiqu, dan berinfaklah kalian min qabli, sebelum ayat datang kepada kalian, ahadakumul maut, datang kepada seorang dari kalian kematian. Fayaqulu ya Rabbi, maka di sana kalian akan berkata dengan penuh penyesalan, laula akhartani, aduhai jika Allah mengakhirkan, laula akhartani ila ajalin qarib, aduhai seandainya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan ajal saja walaupun hanya sedikit, qarib, fa asfaddaqu wa aqum minas sholihin. Maka kata-kata yang pertama diucapkan oleh orang-orang yang menyesal di alam kubur adalah fa asfaddaqu, maka sesungguhnya saya akan bersedekah. Fa'asaddaqu wa aqum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang-orang saleh. Di ayat selanjutnya bisa dibaca dan pasti berhubungan. Artinya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik yang hadir, perlu kita bersama-sama ingat, perlu kita bersama-sama yakin. Yang pertama yang dibangun harus keyakinan dulu, bahwa sebelum kita menyesali suatu saat nanti karena tidak bisa membantu banyak orang, tidak bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, daripada kita menyesali akhirnya nanti, yuk kita coba dari sekarang. Kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, minimal tidak memberikan kerugian kepada orang lain. Kalau belum bisa memberikan manfaat kepada tetangga, minimal kepada tetangga kita ramah, bersabar. Itu pun termasuk dalam keadaan sedekah. Sebelum kita menyesali akhir nanti, karena Rasul pun bersabda dalam satu hadis yang artinya, jagalah diri kalian dari api neraka. Ittaqun nar, kata Rasul, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Jagalah diri kalian dari api neraka walau hanya sebiji kurma. Artinya, walaupun kita hanya memberikan segelas air putih ketika ada seorang yang datang sedang kecapean, itu pun termasuk sedekah. Dan itu merupakan salah satu jalan untuk kita menghindari dari api neraka. Itu kata Rasul seperti itu. Makanya jangan heran kalau misalkan ke daerah Timur Tengah saat Ramadan itu orang berlomba-lomba untuk memberikan takjil, karena mereka tahu pahala-pahala yang besar ketika memberikan takjil. Itu ditarik orang-orang pendatang, itu ditarik, ayo makan ikut ke dalam rumah. Seperti itu ya di negara-negara Timur Tengah sana. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik sekalian, maka di akhir sebelum menutup sharing kali ini, harus adanya kiranya ada beberapa hal yang perlu disampaikan dan disimpulkan. Yang pertama adalah
bangun dulu keyakinan. Yakin dulu aja bahwa apa yang kita keluarkan itu akan berbuah hasil. Yakin dulu aja. Karena permasalahan kita kadang adalah tidak yakin. Maka bantuan itu tidak datang. Ya, karena banyak pertimbangan. Coba yakin dulu aja. Maka insya Allah setelah yakin akan ada jawabannya, akan ada jalan keluar. Dan itu yang pernah saya rasakan dan mungkin nanti ibu-ibu akan rasakan. Yakin dulu aja. Pertama. Yang kedua, ikhlas. Setelah yakin adalah ikhlas. Setelah yakin, bersihkan semua niat kita, bersihkan seluruh pikiran-pikiran kita dari pikiran untuk dianggap oleh orang lain, dari pikiran untuk dipandang hebat oleh orang lain, dipandang berilmu oleh orang lain, dipandang dermawan oleh orang lain. Hilangkan dulu semua pikiran itu, kita ikhlaskan. Setelah yakin, ikhlas, dan tinggal menunggu hasilnya, bertawakal kepada Allah. Lakukan sebaik-baiknya. Insya Allah 3 hal itu ketika kita lakukan, maka pada masa sesulit apapun itu, seorang muslim akan dapat bertahan. Seorang muslim akan dapat survive dari segala hal yang dapat menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang sulit. Insya Allah akan dapat bertahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini saja yang dapat disampaikan, beberapa hal daripada makna sedekah yang insya Allah bisa dipraktekkan oleh saya pribadi dan untuk para hadirin sekalian, sebagai solusi bagi diri kita, sebagai solusi bagi keluarga mungkin, dan sebagai solusi bagi keadaan umat Indonesia yang tentunya ini perlu dilakukan oleh setiap umat Islam maupun non-Muslim. Yang terakhir, langsung saja saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.